suci, bersih, ya. Seperti kapas itu kan putih bersih tanpa adanya noda. Begitu juga kita terhadap Tuhan menyembah, anggaplah kita itu dalam bersembah sujud kepada Tuhan itu kita membersihkan diri seperti keinginan kita seperti kapas itu supaya bersih, suci, ya. Suci pikiran, suci perkataan, dan suci perbuatan. Suci pikiran artinya berpikir yang positif. Kalau berkata yang apa? Berkata yang berpikir tadi kan berkata yang berpikir kan berpikir yang baik, berpikir positif, ya. Ya. Mungkin bisa Bapak jelaskan berpikir positif itu seperti apa? Kalau berkata tidak mengandung kebohongan, tidak apalagi itu ada ajaran Trikaya Parisuda, 3 perbuatan yang harus disucikan dalam kehidupan. Yang satunya tadi apa? Pikiran harus dibersihkan. Perkataan jangan mengandung berkata yang baik, ya. Tidak berbohong, tidak berdusta, tidak apa lagi? Tidak menfitnah, apalagi? Tidak mengadu domba. Itu berkata yang baik, ya. Selanjutnya berbuat yang baik. Contohnya seperti apa kalau kita berbuat yang baik? Tolong menolong. Nah, salah satu yang Bapak jelaskan di dalam pasal 20 hari ini, yaitu Tuhan tadi Mahatala berfirman kepada menyamai tunggul gari di jamunan laut dan kemelu putak mula di jelat karena limut patu kamasan tamun. Pada saat itu istrinya mengandung, disitulah firman Tuhan, ya. Kita mendengarkan bahwa Tuhan itu berfirman kepada manusia, asal usul manusia, ya. Manusia pertama, kalau menurut ajaran keharingan, manusia pertama adalah menyamai tunggul garing di jamunan laut dan kamelu putak mula dan bulan karangan di tempatu kamasan tahun. Itu manusia pertama. Disitulah kita akan jelaskan nanti di dalam kitab suci peraturan. Disitulah firman Tuhan kita lihat kasih sayang Tuhan itu terhadap umat manusia. Itulah firmannya. Tadi kita kembali kepada Trikaya Parisuda tadi, terkait dengan tiang adalah fondasi agama tadi, ya. Nah, disitulah kita terbentuk. Kalau kita bisa menjaga Trikaya Parisuda tadi, sudah terbentuk manusia yang beriman, bertakwa. Berarti patuh dan taat kepada Tuhan. Seperti contohnya patuh dan taat kepada orang tua, patuh dan taat kepada pemerintah, patuh dan taat kepada guru. Nah, ya seperti itu. Patuh dan taat kepada Tuhan, contohnya berdoa, beribadah, ya. Menjauhi larangannya itu patuh dan taat. Patuh dan taat kepada orang tua di rumah berarti tidak melawan apapun yang ibu bapak nasihat kasih wejangan di rumah. Nah, kamu jangan sering keluar, jangan suka jalan-jalan, kamu bersihkan rumah nanti. Kamu turuti, itulah kamu itu patuh dan taat. Ya. Contohnya, berarti kalau kamu sudah melaksanakan Trikaya Parisuda, 3 perbuatan yang harus disucikan dalam kehidupan. 3 itu tadi, ya. 3. Apa tadi? Berpikir yang baik, berkata yang baik, dan berbuat yang baik. Nanti akan terbentuklah karakter sifat manusia, ya, yang baik. Jadi itulah kelihatan kamu itu dalam menjalani kehidupan, kamu itu dipandang dan dilihat nanti, oh anak itu rajin, anak itu ini. Seperti itu orang melihat nanti menilai kalau kamu bisa menjaga selamat kamu. Ya, selamat di dunia dan selamat di akhirat. Selamatkan diri kita dulu di dunia. Ya, kalau Anda selamat di dunia, otomatis selamat di
ke sana. Itulah sebagai modal. Kita berdagang itu perlu modal ya? Iya, perlu modal. Ya, kembali ke sana nanti itu perlu modal juga, ya. Itu modalnya. Modal yang tadi, yang ketiga tadi itu modal, salah satu modalnya. Itu salah satu tiket. Naik pesawat itu perlu tiket. Nah, supaya kita nanti ke sana tidak terlalu rumit perjalanan kita ya. Nah, seperti itu. Supaya nanti hidupnya ini kita laksanakan 3 tadi, berpikir yang baik, berkata yang baik, dan berbuat yang baik. Ya, itu yang perlu kita jaga dalam satu kehidupan. Kembali kepada pasal 20 tadi, yaitu kita melihat manusia pertama. Di sana kita melihat ajaran suci Tuhan. Manusia pertama menyamai tembul garing di jempuran laut, dan istrinya kembali kotak bola di jalan Karangan Batu Kamasan Tambun itu keguguran berapa kali? 12 kali keguguran. Itu adalah tidak kita dengan kekuasaan Tuhan, itu tidak melebihi apa yang diinginkan oleh Tuhan. Setelah 12 kali keguguran, kenapa? Karena di dalam ajaran Hindu maupun keharingan, perkawinan itu tidak boleh dilakukan sebelum ada suatu pemberkatan dan pensucian. Makanya dalam ajaran umat Hindu keharingan itu, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, perlu kita sucikan dulu. Kedua, mempelai diberkati, disucikan, supaya menjadi manusia. Kedua mempelai manusia yang patuh tadi dan taat tadi, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam satu kehidupan. Makanya tidak jauh dari apa yang kita bicarakan pada hari ini, supaya nanti kalian ingat-ingat apa yang Bapak sampaikan. Kita itu di dalam satu kehidupan, kita perlu ingat pesan ataupun norma-norma dalam satu agama itu. Jangan kita sampai melarang norma agama. Ya, di sana sudah diajarkan tadi supaya kita itu tidak melanggar. Makanya apa yang diinginkan oleh Tuhan, supaya umat manusia nanti supaya tahu, ya, cepat tahu. Oh, ini akibatnya. Ya, yang sampai 12 kali keguguran itu karena apa menurut kalian? Belum suci. Belum. Makanya dalam bahasanya kumpul duluan. Nah, paham kumpul duluan? Paham? Kumpul duluan itu belum, apalagi kalau tidak disetujui oleh kedua belah pihak, mempelai laki-laki dan perempuan. Nah, kita tidak bisa dipungkiri itu. Lebih baik kita lebih mengenal, lebih kita mempelajari sebelum terjadi dalam kehidupan. Makanya keguguran 12 kali tadi karena belum disucikan. Ya. Nah, sudah selesai itu. Sudah tahu intinya, karena belum diberkati, belum disucikan, ya, belum diberkati, karena itulah sebabnya 12 kali keguguran. Nah, setelah firman Tuhan mereka laksanakan dengan pemberkatan, sehingga manusia pertama mengandung anak, ya, mengandung anak. Istri menyamai kemudian tadi mengandung anak. Di situ di situ kita lihat kekuasaan Tuhan, ya, kekuasaan Tuhan dalam kehidupan manusia. Di sana di dalam kitab suci Penaturan
mengandung anak dengan baik, tetapi kita melihat firman Tuhan itu sendiri kepada menyamai tunggul garing di jamunan laut, menyamai tunggul garing di jamunan laut pada saat istrimu mengandung. Nah, sudah tahu amat. Mengandung, kamu baik-baik, kamu harus baik-baik, kamu menjaganya dengan baik, kamu harus memeliharanya dengan baik. Nah, itu merupakan apa? Firman itu. Apa yang kamu rasakan ketika orang memberimu kasih sayang? Ibarat orang tua di rumah, apa yang kamu rasakan? Saya yakin di sini, saya mau pernah merasakan kasih sayang, ya enggak? Nah, ketika kamu merasakan kasih sayang orang tua, pada saat sekarang saja, mungkin kamu masih masih ingat apa yang kamu rasakan. Ketika kamu rasakan kasih sayang orang tua itu, apa yang kamu rasakan dalam hati, dalam pikiranmu? Apa yang kamu rasakan ketika kamu mendapatkan kasih sayang orang tua? Ayo, kamu tidak seperti ini keadaan kamu kalau tidak ada kasih sayang orang tua. Apa yang kamu pada saat ini saja? Ada nggak pada saat kamu berangkat ke sekolah tadi? Pukul berapa? Pukul berapa tadi? Nah, ada nggak orang tua kamu berpesan ataupun berbicara ataupun berkomunikasi pada saat kamu mau berangkat ke sekolah? Ada? Ada. Apa yang ibu bapak katakan? Sekolah yang benar. Kamu nggak ada, cuma nyelonong saja. Ketika kamu tadi berangkat ke sekolah, ada nggak kamu pamit? Ada. Itu merupakan salah satu yang Bapak sampaikan tadi, ajaran Trikaya Parisuda. Itu adalah termasuk perbuatan yang baik, berbuat yang baik, berkata yang baik. Nah, itu termasuk di situ. Ya. Nah, pada saat itu kita apa yang kita rasakan? Tadi mungkin sudah pamit semuanya kepada ibu bapak dulu. Sudah selesai kamu laksanakan itu. Nah, apa yang kamu rasakan ketika ada kasih sayang orang tua? Ayo. Pernah kamu merasakan kasih sayang orang tua? Ketika kamu merasakan, apa yang kamu rasakan? Senang gak? Senang. Oh, ini kasih sayang ibu bapak saya. Sekarang saya ini sudah menginjak kelas 1 SMA, yang SMA itu beda dengan SMP. Jangan kamu nanti pada saat kamu di sini dulu kamu sering lari-lari kesana kemari, lari dan sebagainya. Waktu SMP di sini, kamu SMA sudah adalah pemikiran kamu itu adalah suatu ada perubahan. Nah, perubahan dalam diri kita, dalam segi pikiran tadi kan. Dulu waktu kamu SMP sering sumpah menyumpah dan sebagainya, material, bunuh dan sebagainya. Terus saya sudah SMA. Berarti kalau kamu seperti itu, berarti kamu tidak melaksanakan ajaran Trikaya tadi. Ya dah? Ya. Nah, kamu melupakan ajaran Trikaya. Kalau kamu sedikit-sedikit lihat juga, bunuh, dulu. Nah, itu yang kamu lontarkan dalam ucapanmu. Makanya dikatakan tadi ucapan yang suci, berpikir yang suci, berbuat yang suci tadi. Nah,
Nah, kembali kepada peraturan pasal 20. Di sana firman Tuhan itu sudah dilihat dengan baik. Pada saat istri mengandung menyampaikan tumulgaring pada firman Tuhan, Tuhan berkomunikasi, berfirman namanya kepada penyamai manusia pertama. Pada saat dia mengandung, kamu jaga dengan baik, kamu melihara dengan baik. Nah, kamu jaga dia dengan baik. Itulah perhatian dan kasih sayang Tuhan terhadap umat manusia. Di situ tergambar kasih sayang Tuhan terhadap manusia. Ya, Anda pikirkan. Tuhan berfirman, Allah berfirman. Manusia pertama penyamai tumulgaring. Pada saat kamu, istri kamu jaga dengan baik, pelihara dengan baik, jaga dia dengan baik, itulah kasih sayang Tuhan kepada umat manusia. Nah, di situ kita lihat. Berfirman lagi Tuhan, penyihat Allah, setelah nanti usia kandungan istrimu menyamai tumulgaring, kamu harus melaksanakan upacara 3 bulan. Paleteng, kalakang, sawah ibaratnya, contohnya. Itu kasih sayang Tuhan yang keberapa itu? Yang keberapa? Yang kedua. Nah, kamu harus laksanakan. Untuk apa? Ritual-ritual dalam pernikahan adalah untuk mensucikan supaya umat manusia itu selalu ingat kepada ajaran Tuhan, kembali kepada Tuhan. Ajaran Tuhan kembali kepada Tuhan. Itu ajaran yang kedua. Kemudian lanjut. Pada saat istrimu membawa kandungannya dalam 7 bulan, kamu melaksanakan upacara manyaki eher. Nah, 7 bulan itu. Untuk apa? Kembali kepada manusia lagi. Untuk apa upacara itu? Supaya ibu dan bayi itu sehat, ya, selamat. Maklum di sini. Mohon maaf, banyak yang melupakan ajaran itu, ajaran dari Tuhan sudah diajarkan di Quran, tinggal kita laksanakan. Baca di situ, laksanakan dan dipraktekkan. Tidak ada salahnya. Semua di situ. Tinggal umat manusia saja yang kadang-kadang melupakan ajaran itu. Nyaki ehet, nyaki diri. Nah, kandungan 9 bulan, 9 hari. Di sana kita melihat kasih sayang Tuhan. Sudah beberapa firman kepada manusia pertama menyuruh menyamai tumulgaring, melaksanakan firman-Nya dengan baik. Akhirnya dalam usia kandungan 9 bulan 9 hari, istrinya kamelun putak bulau di bulan karangan 50 kamasan tambun. Dan tempat tidur Tuhan sudah berfirman kepada penyamai, kamu siapkan sangguhan. Apa sangguhan? Dalam bahasa Sanyangnya. Apa sangguhan? Menyamai tumulgaring. Ini sampai saatnya kandungan istrimu akan melahirkan anak. Siapkan sangguhan tempat melahirkan. Kalau bahasa sekarang, siapkan amak bantal. Nah, siapkan tilam dan kasur dan sebagainya, ya. Jangan istrimu nanti kamu lahir di pantai sembarangan saja tempatnya. Itu sudah diterima oleh Tuhan, ya. Di situ kita melihat kasih sayang Tuhan kepada manusia.
Ya, banyak hal-hal yang kita lihat dalam suatu kehidupan. Sangguhan itu adalah berarti jangan sampai kita itu disia-siakan, hidup itu jangan disia-siakan. Ya, nah seperti itu intinya. Jangan sampai misalnya tumbuh dalam ini nanti tumbuh dewasa supaya menjadi manusia yang seutuhnya, beriman dan bertakwa. Makanya perlu firman Tuhan, laksanakan ajaran tadi supaya anak itu lahir dengan selamat, tumbuh dengan sehat, ya, tumbuh berpikir dengan sehat supaya menjadi anak yang pintar hati. Nah, makanya ajaran Tuhan itu jangan dilupakan, ya. Nah, dilaksanakan dengan baik supaya berkembang, pintar. Apa yang diajarkan, sekolah itu dengan baik, ibaratnya nanti sekolah dengan baik. Di rumah itu tidak ini belajar dengan baik, akhirnya pintar kayak hati. Pintar itu sama dengan hati. Beda, ya beda. Kalau pintar terkait dengan akademik, pintar fisika, pintar kimia, pintar matematik. Pintar apa lagi? Pintar apa? Pintar ekonomi, pintar menghitung duit. Ya, misalnya mengambil jurusan akuntansi, hebat ya. Punya matematik, bisa bikin rumus sendiri. Sama hasilnya dengan guru ibaratnya. Berarti itu pintar. Kalau hati, ayo. Kalau hati terkait dengan akhlak, tingkah laku. Nah, hati berarti tidak melawan. Berarti sudah diajarkan semua, ya. Coba baca teman-teman. Semua dalam kehidupan manusia itu dari tata cara kita berkomunikasi, tata cara kita beradaptasi, semua diajarkan oleh Tuhan. Disitulah kasih sayang Tuhan itu kepada umat manusia luar biasa, ya. Cuma manusia saja yang kadang-kadang tidak mempraktekkan dalam kehidupannya. Kenapa? Karena kelalaian tugas dan tanggung jawab dalam hidup. Kita itu di hidup itu punya tanggung jawab, ya. Jangan kita hidup cuma biasa saja. Belum mate. Nah, berarti itu berpikir orang yang tidak beriman bertakwa. Pikir belum tahu belum mate. Nah, itu berpikir secara singkat dan tidak beriman bertakwa. Saya hidup harus saya isikan kehidupan ini dengan hal yang positif. Nah, saya punya cita-cita, saya punya keinginan. Nah, saya punya tujuan. Itu. Ada pikirku sekolah SMA atau aku lulus kawin nih. Nah, jangan. Kawin. Tidak usah jauh. Di sini kemarin itu banyak yang berhenti menikah. Bla 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 bla. Saya di sini beberapa bulan saya dengar menikah. Ya, itulah hidup adalah suatu pilihan. Nah, jangan salah pilih. Di dalam ajaran agama Hindu juga ada pilihan dalam hidup itu, ya. Nah, itu jangan sampai ini nanti mudah-mudahan nanti kalian sukses semuanya. Jangan sampai ini nanti ingat pesan suci Tuhan. Semua ada dalam peraturan, tinggal baca, diamalkan, dipraktekkan, ya. Kunci hidup sukses ada di situ semuanya. Bagaimana cara saya itu menjadi orang sukses? Jangan cuma belajar saja, tetapi tidak mengandalkan kekuasaan Tuhan, ya.
kekuasaan Tuhan itu harus bekerja dalam kehidupan, harus itu. Ya, kita mengandalkan kekuasaan Tuhan, jangan cuma mengandalkan tenaga saja. Nanti kamu capek, ya, capek kamu, tapi apa yang kamu lakukan itu tidak ada suatu keberhasilan tanpa kamu menggunakan kekuasaan Tuhan dalam kehidupan. Ya, gunakan. Salah satu contohnya, sudah paham ya apa yang Bapak sampaikan saat ini? Paham ya dari awal tadi? Paham ya? Ya. Pasal 20 tadi, ajaran kasih sayang Tuhan, ya? Paham? Ya. Nanti jangan sampai Anda tidak tahu. Ya. Keharian itu beribadahnya di mana? Di mana? Hindu itu ibadahnya di mana? Di pura. Bagaimana? Ada pertanyaan, bagaimana orang Hindu itu bisakah dikalian ibadah di balai? Bisa. Keharian itu bisa nggak nanti punya cerita dia? Bisa. Ya, semuanya itu adalah ajaran Tuhan, tidak ada salahnya. Meskipun ada perbedaan, tapi ada satu persamaan. Jangan dipermasalahkan, ya. Jangan dipermasalahkan. Silakan kamu pulang ayah, ibaratnya nanti kamu ikut ke pura, silakan. Ikutkah di sana di balai induk, nanti kamu beribadah di sana, oh silakan. Tidak ada yang melarang kamu, ya. Silakan ada kitab sepeda kamu pelajari, silakan. Baca Al-Quran, silakan, tidak ada yang melarang. Tolong diamalkan, ya, dipraktekkan. Apa yang kamu lakukan terkait dengan soal agama tadi itu baik, bagus, ya. Saya kamu itu nanti bisa menjadi orang yang beriman bertakwa, selalu ingat kepada ajaran. Jangan cuma meminta kasih sayang saja. Tanda, jangan kamu minta diperhatikan saja. Kapan kamu memperhatikan? Nah, tanda. Jangan minta perhatian saja. Kamu itu perlu perhatian juga. Kamu itu jangan meminta kasih sayang saja. Kamu itu perlu kasih sayang juga. Hukumnya adalah timbal balik. Nah, contohnya, kamu tanda-tanda kasih sayang dengan Tuhan, kamu berdoa, menjauh segala larangannya. Itu kamu kasih sayang. Jangan kamu minta jokes di rumah, jadi sembarangan. Naik ya. Dan kamu berkata demikian. Tidak kamu hari ini, besok. Tidak kamu besok, lusa. Jangan bosan-bosan meminta dan meminta terus, ya. Jangan bosan. Iya, ada sini kamu yang udah berhas berdoa terus. Jangan. Jangan tidur berdoa, bangun tidur berdoa. Itu tanda kamu adalah niat kamu ada kasih sayang terhadap Tuhan. Jangan kamu minta perhatian saja dengan Tuhan, kamu kedatangan perhatian. Hukumnya seperti ini, tidak balik kita. Jangan kita cuma saja diperhatikan. Harus ada saling ini, kasih sayang itu harus ada. Kembali kepada tujuan hidup tadi. Kita itu harus punya tujuan, ya, tujuan dalam satu kehidupan. Kita kan sudah ini tadi sudah kasih sayang kepada Tuhan, cara kita memberikan kasih sayang kepada siapapun, ya. Sudah saya tanya tadi bagaimana pada saat kamu merasakan kasih sayang kepada teman, kamu merasakan kasih sayang terhadap orang tua, bagaimana? Tadi kamu jawab adalah senang dan bahagia ketika kamu merasakan kasih sayang yang diberikan oleh orang lain. Seperti itu.
kamu akan merasakan suatu kesenangan. Dan kamu harus makanya jangan cuma mengharapkan kasih sayang orang. Kita itu harus kasih sayang juga dengan orang lain. Jangan cuma kita meminta saja. Artinya meminta itu seperti itu adalah jangan kita jadi orang pengemis, ya. Pengemis artinya, tapi kita tidak pernah memberikan kasih sayang terhadap orang lain. Cuma mengharapkan kasih sayang orang saja, tetapi kita tidak pernah memberikan kasih sayang terhadap siapapun. Maka dalam ajaran Hindu itu adalah pengemis kalau seperti itu. Betul enggak? Iya. Jangan kamu mengharapkan ini saja, kamu tidak pernah menaburkan benih kasih sayang kepada siapa. Jangan harap kamu merasakan kasih sayang orang lain kalau kamu tidak pernah menaburkan benih kasih sayang. Makanya kita itu yakin dan percaya adanya hukum karma, timbal balik. Seperti itu. Hindu itu yakin dan percaya terhadap hukum kamu. Itu. Makanya tadi apa yang Bapak sampaikan pada saat kamu menjawab gotong royong, bawa apa tadi? Yang Bapak sampaikan tadi pada awal. Ya, seberapa dan tidak telapak itu dalam artinya tidak pernah dituntun, tidak pernah dibimbing. Ya, apa yang kamu rasakan ketika guru membimbing kamu dalam belajar? Apa yang kamu rasakan? Cepat mengerti dan cepat dipahami. Itu dan kehidupan perlu ada tuntunan Tuhan. Berangkat dari rumah, ibu bapak permisi saya berangkat ke sekolah. Minta doa restu ibu pak, mudah-mudahan saya sukses, saya datang sebentar. Demi segala langit dan terang bulan, muncul pada kebetulan berlaku. Saya pun seperti berarti, sedangkan dalam hati. Setiap hari itu merupakan suatu doa. Harapan kita supaya nanti penerangan jalan itu supaya terang, maju dan maju terus, ya. Itu Tuhan ini segala macam saya berlaku. Naik motor konsultasi akhir bersama meminta konsultasi atau artinya betul konsultasi atau artinya ayo pakai janji ketemu di mana kenapa tidak ini tanya bu saya itu konsultasi itu sudah aktif apa semoga dalam membantu Tuhan. Jangan coba belajar Om Santi Om Cahaya. Semoga hati dalam damai dan damai selalu. Maka hati damai. Mau? Om Santi Om. Dalam keadaan damai dan damai selalu. Damai hati, damai pikiran, damai perkataan dan damai hati. Dalam suatu kedamaian di dunia tidak menutup kemungkinan kita tidak perlu kita mempunyai harta kekayaan yang banyak itu materi, ya materi itu. Dalam ketenangan, dalam suatu kebahagiaan, suatu kedamaian itu meskipun tidak memperoleh harta yang banyak, betul tidak? Maka kita damai, pikiran tenang. Tidak saja orang itu banyak duit, banyak harta, banyak mobil, banyak motor. Itu materi itu yang dikaitkan materi. Bahkan harta benda itu yang
kita membuat manusia itu tidak nyaman dan tidak nyaman. Ada pegang pegang pula yang penting hati tenang dan damai, bisa menulis pelajaran dengan baik di sekolah dan damai. Ada fasilitas umum, tidak orang tua, kalau yang baik, sampai di sekolah. Nah, jadi kamu dah hati tenang, sampai di sekolah pelajaran yang baik, sampai di rumah bekerja dengan baik, melakukan perintah orang tua yang baik, ya, susah hidup kita dibuat susah, sudah. Kamu kita hidup jangan dibuat susah. Saya sering baca ini bagus. Kita itu mempamerkan hati yang sakit di banyak di atas tahu apa yang kita rasakan. Tidak bisa kita pamerkan di dunia maya, ya. Tidak usah kita pamerkan, itu saja Tuhan. Bukan orang yang bisa mengobati hati kita yang sakit sekarang, melainkan adalah doa kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita minta, itulah obatnya. Sakit hati ada tak? Ada? Kalau ada, saya beli 500.000 satu tablet. Kalau ada tak orang jual? Apa obatnya biasa? Pernah nggak sakit hati? Pernah? Tak pernah? Wow, mudah-mudahan sampai nanti hati yang luka, kamu pakai lagi mobil. Kamu pernah sakit hati? Pernah? Jujur, kita minta kali ini pendalaman ajaran kamu. Kamu pernah sakit hati? Pernah, jujur. Ini pernah? Ini pernah? Gak pernah, mana sampai nanti. Ini pernah? Iya, saya juga pernah. Nah, manusia itulah hidup adalah tanggung sendiri. Bagaimana cara kita supaya pada saat hati kita yang sakit, tapi sakit itu udah sakit untuk selama-lamanya. Misalnya sakit hati oleh perkataan, itu udah. Sakit hati oleh dihina, sakit hati. Nah, bukan sakit hati itu cinta, itu urusan belakangan itu. Siapa suruh kamu pacaran itu kamu bersikunya masing-masing itu. Sudah tahu itu bisa menyakitkan, kenapa kamu lakukan? Nah, jangan dilakukan kalau kamu tidak berani menanggung resiko. Jangan dulu berdarah, nanti pulang dulu ya. Pulang dulu. Nanti kamu bisa menuju dengan jalan. Apa yang kamu cita-citakan nanti sunnah, ya. Itu pulang dulu dengan baik. Dan sampai harapan orang tua itu jangan menyakitkan hati orang tua ya. Karena kamu tadi sudah pernah kamu sakit, jangan kamu sakiti dia. Orang tuamu yang perlahan kamu itu dengan baik, bayar SPP mati-matian, orang tua membayar SPP kamu di sini, dan kamu menyakiti hati, ya. Ingat apa yang kamu sampaikan? Nah, tidak ya. Sampaikan lebih luas ya, lebih luas akan itu di dalam pengambilan yang pelajari nanti apa tidak ini dalam belajar dengan saya itu harus bisa tidak ada istilahnya kalimat menyerah ya. Nah, hanya kita belajar dulu yang tidak tahu itu kita ujian dia nanti harus kamu hafal itu baik ya. Kamu bisa laksanakan di sini dan kita mengajarkan kita pun kalau kamu tidak bisa. Ini saya bapak ini, saya kamu itu baik, ya, saya kamu bisa
kita mendalami ajaran agama yang bermanfaat, jadi saja agama itu untuk apa sih manfaatnya? Macam-macam kita berisi saja, ya. Maka agama itu kalimatnya adalah ringan. Apa saja menjadikan ringan? Oh, tidak tahu. Ketika kami ibadah itu di mana? Ibadah mesti ibadah. Aku harus tahu ya. Harus tahu. Nah, kamu mesti tahu. Di dalam apa? Di dalam tidak hukum, cuma ajaran hukum. Bagaimana cara untuk beradaptasi, cara berkomunikasi, cara kita di dalam adat istiadat juga diajarkan di dalam peraturan perlu beradat. Ya, manusia itu perlu beradat, ya enggak? Bagaimana contohnya manusia tidak beradat? Dia mengadat relasi. Kadang-kadang orang tua ngomong demikian, ya enggak? Tepat relasi sudah mengadat, menghidup pembina dicek. Itu termasuk tidak beradat. Bu, naik ini pembinaan kita naik, kita naik. Maaf saja bagian punya orang lain diambil. Maka sudah ada bagiannya, satu sama satu dari dua sama dua. Untuk A, C, B, C, D, E. Ambil semua punya bagian. Ada A sudah dibagikan. Itu tidak ada selisih buku. Contohnya tidak jauh saja di masyarakat di sekolah saja. Masih di ruang guru, masih menolong saja. Nyalakan lampumu. Nyalakan tentang kehadiran itu sendiri. Agar tentang kehadiran itu sendiri selalu mengantar kepada setiap manusia. Orang kehadiran itu kalau menggunakan tentang kehadiran dalam hidupnya semuanya ya. Tentang keharian itu ada di mana? Ada di juga penting. Kalau kamu bisa menjalankan tiga tadi, kamu itu bisa gerak dengan baik, ya. Masuk ke ruang guru, itu kondisi. Saya mengkaji juga tentang ini. Bu, kondisi di mana ini? Kamu ketika masuk rumah orang saja, kamu apa yang kamu lakukan? Apakah kamu masuk dari sana jalan masuk itu langsung ke dapur apa itu buka dulu? Apa yang kamu lakukan? Adalah dengan melontarkan kalimat permisi, ketuk jalan kebudayaan orang Bandung Mate. Iya enggak? Iya. Kebudayaan itu budaya orang dulu. Luar biasa itu. Pada saat di sana melihat kodok di sana. Kodok besar. Permisi Bu Bapak. Kan kamu masuk ke ruang kamu. Semuanya ada istiadat, semua diajarkan oleh Tuhan. Yang mengajarkan bukan Tuhan, tapi ada para malaikat sucinya yang bernama Bawia, Bawia Ayah. Apa itu Bawia Ayah? Respon Bapak. Bawia Ayah itu yang berjumlah 170 laki-laki dan 170 perempuan yang diutus oleh Tuhan pada zaman dulu untuk mengajarkan umat manusia di dunia. Sehingga lama mereka menjalani keturunan, akhirnya mereka semua mengajarkan tentang kebesaran buah terkecil sampai terbesar, ada istiadat, norma-norma agama, semua diajarkan di situ tentang tata cara melaksanakan ritual, semua diajarkan. Cara berpakaian Nyai Endah Belusan Tingang itu sama dengan Dewi Saraswati, Dewi yang
pintar Dewi yang kita harapi Indang Semumang, yaitu namanya dengan julukan dengan nama Nyedas Polisanting Indang Semumang. Dalam bahasanya mengajarkan kaum perempuan bagaimana seorang perempuan itu bisa menjaga harkat dan martabat dengan baik, menjadi seorang perempuan yang baik. Contohnya tidak usah jauh, karena Presiden Indonesia ya itu termasuk di situ contohnya, menjadi seorang perempuan yang perempuan yang bisa diandalkan ya. Banyak seorang perempuan jadi pemimpin, jangan minder nanti ya, jangan cuma laki-laki saja ya, jangan minder. Bisa kamu berkecimpung di apakah nanti di bidang agama, di bidang politik, di bidang apakah nanti kamu. Oke, kita sampai di sini ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat ya, bisa berguna, meskipun sedikit bisa kamu laksanakan, bisa kamu jalankan. Akhir kata Bapak ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita dalam lindungan Tuhan ya, mudah-mudahan kita sehat, jauh dari penyakit ya, yang sekarang jaga kondisi kita yang sehat ya. Akhir kata Bapak ucapkan selamat pagi, saya akhiri dengan Pranasanti. Om Santi 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 Om Jai. Terima kasih.